Speak English? Fuck off! Leave it! No! Don't! Halo warga nobar, kiapa habarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action terbaru 2025 dibintangi oleh the one and only si petarung paling lengkap alias Yuri Boyka aka Mamang Scott Adkins, yang dijamin aksinya pasti bisa membuat kalian ingin berkata kasar. Loh, menceritakan tentang seorang mantan gangster yang baru saja bebas dari hukuman penjara bertahun-tahun terpaksa harus membrutal membantai puluhan gangster demi menyelamatkan anaknya dari kartel terbesar di Kolombia. Penasaran? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Diablo. Berlatar di perbatasan Kolombia yang dijaga ketat oleh militer, ada sebuah truk barang yang melintas. Rupanya, truk ini membawa barang impor dari wilayah Amerika Utara. Tapi setelah sampai di tujuan, ternyata mereka menyelundupkan seorang pria Amerika bernama Chris. Di sini, si sopir dan temannya minta uang pada Chris untuk sebat. Padahal, Chris sudah membayar mahal. Tapi dengan maruknya, kedua jamet itu terus memalak. Hingga akhirnya kesabaran Chris pun habis dan inilah yang terjadi. Meski terlihat seperti mas-mas biasa, tapi Chris mampu menumbangkan kedua jamet tersebut. Setelah itu, dia mengunjungi makam seorang wanita yang sangat dicintai. Di tempat ini, sorot mata Chris menunjukkan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang sangat gila. Dan benar saja, dia langsung pergi ke sebuah kawasan rumah mewah untuk mengintai seorang gadis remaja. Di sini kita belum tahu Chris ini intel atau maling cangcut. Hidup cangcut! Rupanya, gadis yang diawasi itu bernama Elisa. Dia merupakan anak dari bos kartel yang namanya Vicente, di mana Vicente adalah penguasa pasar gelap di Kolombia. Tapi meskipun terlihat sangar, dia adalah sosok ayah yang baik dan perhatian. Karena 5 tahun lalu, ibu Elisa meninggal dunia yang membuatnya sangat terpukul. Dan sejak saat itu, dia mengabdikan dirinya untuk menjaga keselamatan Elisa. It always help having beauty around. Thank you. Is that a yes? Is that a yes? Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang penjaga toko kue yang sedang bersiap menutup toko karena sudah malam. Namun, ada seorang bapak-bapak freak yang tidak mau pergi dari sana. Cocoknya sih bapak-bapak ini kita panggil Samidi saja. Di sini, dia bahkan sama sekali belum memakan kue yang dipesan. Dan ketika diminta pergi secara baik-baik, Samidi malah mengintimidasi. Tuh, bener kan Samidi banget kelakuannya. Tidak hanya itu, dia juga menunjukkan tangan kirinya yang ternyata palsu, di mana di balik tangan palsu itu ada pisau yang tajam. Kemudian Samidi memaksa ingin menyuapinya dengan pisaunya tersebut. Sontak penjaga toko itu pun ketakutan bukan main. Thank you, Alex. Untung saja ada seorang polisi wanita yang masuk dan langsung menodong Samidi. Dia lalu meminta orang freak ini untuk pergi sebelum dia menembaknya. Setelah aman, polisi itu berniat mengantar si penjaga toko pulang ke rumahnya. Tapi saat masuk ke dalam mobil, tiba-tiba... Dan ya, Samidi adalah seekor pembunuh bayaran psikopat yang terkenal sangat sadis. Keesokan paginya, Elisa berangkat sekolah dengan kawalan 2 bodyguard Vicente. Semua ini dilakukan karena sebagai bos kartel, dia memiliki banyak musuh. Sehingga nyawa Elisa menjadi jauh lebih berharga untuk dilindungi. Saat lampu merah, ada seorang gembel yang mengemis demi sesuap nasi.
Tapi karena tidak diberi sepeser pun, gembel itu pun mengamuk hingga merusak spion mobil. Sontak, bodyguard Vicente pun keluar untuk menghabisinya. Namun ternyata si gembel jauh lebih brutal darinya. Tak disangka-sangka gembel ini adalah Chris yang sedang menyamar. Lalu setelah mengalahkan dua bodyguard itu, dia langsung mengejar Elisa dan menculiknya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Chris menculik Elisa padahal mukanya kayak orang bener? Siapa dia sebenarnya? Di sisi lain, Vicente terlihat sangat murka setelah anaknya diculik oleh seorang gembel. Dia pun melampiaskan amarahnya dengan menyiksa kedua bodyguard tadi karena bisa-bisanya kalah sama gembel. I want every goddamn... Dia lalu menelepon aliansinya untuk mengerahkan semua gangster yang ada. Dia rela membayar berapapun demi keselamatan putrinya. Sementara itu, Chris menghentikan mobilnya di tengah hutan lalu mengeluarkan Elisa dari bagasi. Dan seketika, gadis itu pun berontak dan berusaha untuk kabur. Namun anehnya, Chris malah bersikap baik dan tidak terlihat seperti orang jahat. Kemudian, Chris mengaku sebagai mantan kekasih ibu Elisa sekaligus teman dekat Vicente. Dan sebelum meninggal, ibunya Elisa pernah memintanya untuk merebut Elisa dari Vicente, di mana sang ibu tidak mau anaknya tumbuh di lingkungan kartel. Mendengar penjelasan Chris, Elisa justru semakin tidak percaya hingga akhirnya Chris memberinya pistol sebagai bukti bahwa dia tidak akan menyakitinya. But we need to get back inside that car right now. Now get back in the car. Jesus Christ! Alhasil, Elisa pun menodongkan pistol itu ke arah Chris dan memaksa pria ini mengantarnya pulang. Akan tetapi, Chris malah menjauhi kota. Yang tentu saja hal itu membuat Elisa murka dan ingin menembaknya. Namun ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Tak lama kemudian, Chris pun mampir sebentar di pom bensin untuk mengisi bahan bakar sambil mencari penjual es cekek terdekat. Melihat ada kesempatan, Elisa pun langsung berlari ke orang sekitar untuk meminta tolong. Alhasil, para pemuda di sana pun langsung mengeroyok Chris. Leave it! No! Saat Chris sedang asik baku hantam, Elisa menghubungi Vicente lewat telepon umum. Tapi ketika dia ingin memberitahu lokasinya, Chris ternyata sudah melumpuhkan para pemuda. Alhasil, Elisa pun tertangkap lagi. Kali ini, Chris mengikat tangannya agar gadis ini tidak kabur lagi. Hey, stop it! Don't kick me! Di tengah perjalanan, Elisa terus merengek minta diantar pulang. Sampai akhirnya Chris mengungkap siapa dia sebenarnya. Dan tanpa diduga, dia mengaku sebagai ayah kandung Elisa. Karena ternyata 15 tahun lalu, dia dan ibunya Elisa adalah sepasang kekasih. Dan sepertinya, dia lupa pakai pengaman rudal hingga membuat Elisa lahir ke dunia. Tapi karena suatu insiden, Chris harus dipenjara selama 15 tahun. Mendengar pengakuan itu, Elisa pun terkejut bukan main. Namun, dia tidak mau asal percaya begitu saja. Lagi pula, Chris tidak pernah hadir di hidupnya. Berbeda dengan Vicente yang menyayanginya dengan tulus. Di lain pihak, Vicente semakin resah karena anaknya belum ditemukan. Dia pun menyuruh tangan kanannya yang bernama Nick untuk melipat gandakan imbalan bagi para gangster. Karena di situasi seperti ini, dia tidak peduli dengan uang asalkan anaknya selamat. Hari itu, Nick menghubungi Samidi dan mengatakan kalau putri Vicente saat ini sedang diculik. Tapi entah kenapa gerak-gerik Nick sangat mencurigakan, seolah-olah punya rencana sendiri. Di waktu yang bersamaan, Chris membawa Elisa makan di warteg terpencil supaya anak ini tidak rewel lagi. Di sini, Elisa bertanya tentang masa lalunya bersama sang ibu.
Chris lalu mengatakan kalau dia dan ibunya Elisa itu bagaikan cetrekan helm alias susah dilepaskan. Setelah itu Chris pun mengungkap rahasia yang tidak kalah mencengangkan, di mana ibunya Elisa bukan tewas karena kecelakaan tapi dibunuh oleh orang suruhan Vicente. Mendengar itu Elisa pun tidak percaya karena Vicente adalah orang yang baik baginya. Namun di saat yang bersamaan gangster suruhan Vicente datang untuk menjemput Elisa dan setelahnya mereka pun langsung mengeroyok Chris. Hey, where are they taking me? Talk! Di saat Chris masih berjibaku, Elisa dibawa ke markas aliansi Vicente yang bernama Pedro. Di sana, Pedro langsung menghubungi Vicente dan memberikan ponselnya pada Elisa. Tanpa basa-basi, Elisa pun bertanya apakah Vicente terlibat dalam pembunuhan ibunya. Mendengar itu, Vicente terlihat sangat bingung, apalagi setelah Elisa menyebut nama Chris. Tapi saat mau menjawab, tiba-tiba markas Pedro diserang oleh Samidi. Ketika pembantaian terjadi, Elisa diam-diam mencari jalan untuk melarikan diri. Selain itu, dia juga menyerang Samidi dengan senjata Pedro untuk memperlambat geraknya. Lalu tak berselang lama, Chris muncul dan langsung baku hantam dengan pembunuh tersebut. Namun entah kenapa Samidi lebih fokus menangkap Elisa. Lalu Chris yang melihat anaknya diburu pembunuh berusaha bangkit demi menyelamatkannya. Walaupun tangannya buntung satu, tapi Samidi adalah pembunuh profesional yang sulit dikalahkan. Bahkan Chris hampir tak berdaya di hadapannya. Ketika Chris semakin terpojok dan Samidi akan menghabisinya, tiba-tiba ternyata Elisa tidak tinggal diam dan menabrak Samidi dengan mobil. Alhasil, mereka berdua pun berhasil melarikan diri. Dalam pelariannya, Elisa kembali bertanya tentang kematian ibunya, karena sampai saat ini dia tidak percaya kalau Vicente adalah dalangnya. Apalagi selama ini dia selalu disayang oleh bos kartel itu. Chris pun mengatakan kalau Vicente tidak sebaik itu, sebab dia adalah orang yang menjebaknya sampai masuk penjara. Saat itu, Vicente, Chris, dan ibunya Elisa berteman baik. Dulu mereka merupakan trio kriminal ulung yang melakukan kegiatan pergengsteran serta perampokan bersama. Tapi pada suatu hari, ibunya Elisa hamil setelah berpacaran dengan Chris. Hanya saja, mereka tidak punya uang.
Vicente yang melihat kegelisahan itu lalu mengajak mereka untuk merampok lagi secara lebih besar-besaran, dan seperti biasa pekerjaan mereka berjalan dengan mulus. Akan tetapi Vicente menjebak Chris dengan meninggalkan jejak yang membuat Chris dipenjara. Setelah mendengar cerita itu, Elisa sedikit demi sedikit mulai percaya. Saat mereka istirahat sejenak di sebuah alun-alun, Chris mengatakan kalau kalung berlian yang dipakai Elisa adalah pemberian darinya, dan alasannya membeli berlian adalah karena berlian sangat kuat. Dia ingin Elisa bisa menjadi kuat seperti berlian tersebut. Di sini Chris juga cerita kalau ibunya Elisa pernah mengunjunginya di penjara. Waktu itu ibunya Elisa mengadu bahwa hidupnya sengsara bersama Vicente, bahkan sering disiksa karena tidak mau menikah dengan Vicente. Lalu ibu Elisa berencana membawa kabur Elisa, dan kalau sampai ada suatu hal buruk yang terjadi padanya, maka Vicente lah pelakunya. Selain itu, Vicente juga berniat menjadikan Elisa sebagai penerus tahta. Maka dari itu, ibu Elisa berpesan Chris harus menyelamatkan Elisa begitu bebas nanti. I need to come find my daughter, and I need to protect her. 3 weeks later, I get word that she's dead. Prime the pump a little. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Samidi tampak sedang membajak sebuah mobil milik warga untuk mengejar mereka berdua. Awalnya, dia dikira seles panci, tapi karena tak punya banyak waktu, Samidi pun langsung memberi mereka pelajaran. Di sisi lain, Vicente baru saja sampai di tempat Pedro, dan alangkah terkejutnya dia, semua orang yang ada di sana ternyata sudah koit. Dan yang lebih mengejutkan baginya adalah kehadiran Samidi, di mana pembunuh bayaran brutal itu memiliki masa lalu kelam dengan Vicente. Malamnya, Chris mencuri sebuah mobil untuk membawa Elisa pergi ke Solo dan membuka lembaran baru di sana, yang mana Elisa akan tinggal bersama Chris dan bibinya. Namun, gadis ini menolak keras karena dia masih ingin tinggal di Kolombia dan belum sepenuhnya percaya dengan Chris, padahal dia hidup di lingkungan kartel yang tidak baik untuk anak seusianya. Dan meskipun sudah dibujuk berkali-kali, dia tetap menolaknya. Even if he did ruin your life, he always made mine really, really good. I know him, okay? I know what he's capable So do of. I! I killed your mother. I don't know that for sure. You don't have any proof. What are your plans? What does the leave and me save leaving mean? I like where I live. I like my school. I like my friends. Leave again. Not even try to be a good father. Elisa mengatakan kalau dia tidak mau hidup dengan Chris, orang yang mengaku sebagai ayah tapi tidak punya kontribusi apapun dalam hidupnya. Lalu di tengah perdebatan ini, pemilik mobil itu datang dan membuat Chris terpaksa menodongnya. Dan ketika Chris sedang mengancam si pemilik, Elisa tiba-tiba membawa mobil tersebut untuk kabur. Di tengah perjalanan, Elisa lantas mencoba menelpon Vicente untuk minta tolong. Namun sialnya, Samidi ternyata sudah sampai di sana, yang kemudian langsung mengejar Elisa. Elisa. Behind you! Chris yang ingin menyelamatkan sang anak malah dipaksa bertekuk lutut setelah Samidi berhasil menyandra Elisa. Pembunuh itu lalu mengikat tangan Elisa dan Chris. Di sini, Samidi menyiksa Chris sembari bertanya siapa dia sebenarnya. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Dan secara mengejutkan, Elisa mengatakan kalau dia adalah ayahnya. Sontak, Chris pun merasa terharu tapi juga khawatir di waktu yang bersamaan. Mendengar hal itu, Samidi tiba-tiba kepikiran sebuah ide jahat. Lalu setelah itu, dia pun menghajar Chris sampai pingsan.
Besoknya, Vicente mendatangi keberadaan Chris di mana Chris ternyata sudah digantung oleh Samidi di pohon beringin. Melihat itu, Vicente pun sangat kesal karena ada orang dari masa lalu yang datang dan dia juga menegaskan kalau Elisa sudah menjadi anaknya. Lagi pula, Chris yang kismin tidak mungkin bisa menafkahinya. Di sini, Chris pun mengutuk perkataan Vicente dan berjanji akan membunuhnya setelah ini. Mendengar itu, Vicente langsung menendang ban yang menjadi pijakan hingga membuat Chris sekarat. Namun demi menyelamatkan Elisa, dia masih butuh kekuatan Chris. Alhasil, dia pun membiarkannya hidup lalu membawanya untuk mencari Samidi. Di perjalanan, Vicente mengatakan kalau dia bukanlah orang yang membunuh ibunya Elisa. Meskipun dia telah menjebak Chris, tapi dia tidak sejahat itu. Dan walaupun Elisa bukan anak kandungnya, dia tetap menyayanginya seperti anak sendiri. Ah, masa iya? Tak berselang lama, Vicente mendapat telepon yang ternyata dari Samidi. Sontak, dia pun meminta pembunuh itu untuk melepaskannya. Akan tetapi, Samidi tidak akan melepaskannya sebelum Vicente dan Chris datang ke sana. Di sini terungkap kalau Samidi telah bekerja sama dengan Nick untuk menggulingkan kartelnya. Mendengar itu, Vicente pun murka dan langsung menghabisi Nick. I know where she is. Vamos al antiguo cementerio rápido. Dan dari situ Vicente pun mulai bercerita bahwa dia pernah menggunakan jasa Samidi. Tapi saat itu Samidi mulai ngelunjak dan serakah sampai melakukan hal yang tidak diinginkan Vicente. Hingga akhirnya Vicente mengerahkan 15 anak buahnya untuk menembak Samidi dengan obat bius. Yang setelah itu mereka membawanya ke sebuah lokasi untuk menggilingnya di mesin penghancur barang. Namun Samidi berhasil kabur dengan memotong tangan kirinya yang dirantai. Lalu setelah itu dia membantai semua anak buah Vicente. Dan sekarang bos kartel ini yakin kalau Samidi ingin membalas dendam. Oleh karenanya, mau tak mau Chris harus bekerja sama dengan Vicente demi keselamatan Elisa. Sesampainya di pabrik yang terbengkalai, Chris, Vicente, dan 2 pengawalnya berpencar. Tapi saat Vicente masuk ke dalam sana, dia malah menemukan 2 pengawalnya yang sudah tewas. Lalu dengan santuinya, Samidi mengajak Vicente ke tempat Elisa berada, di mana gadis itu sudah berada di atas konveyor dengan tangan yang dirantai. Sontak, Samidi pun panik bukan main, karena ternyata Samidi ingin membunuh Elisa dengan mesin penghancur di ujung konveyor. Samidi lalu menunjukkan sebuah gergaji kepada Vicente yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkan Elisa. Tanpa pikir panjang, Vicente pun langsung bertindak. Namun ternyata tidak semudah itu untuk melepaskan rantainya, dan satu-satunya cara adalah dengan memotong tangan Elisa. Tentu saja Vicente tidak mau Elisa terluka, sehingga dia pun berniat untuk melompat ke mesin penghancur agar bisa menyelamatkannya. Di saat Vicente berusaha menyelamatkan Elisa, Samidi mengajak Chris untuk buy one.
Di tengah pergelutan, Samidi mengatakan kalau dia adalah orang yang membunuh ibunya Elisa atas perintah Vicente. Awalnya, Vicente ingin pembunuhannya terlihat seperti bundir, tapi Samidi malah terbawa suasana dan menikmati pembunuhan tersebut. Dia bahkan menggunakan ibunya Elisa untuk memuaskan nafsu. Alhasil, rencana Vicente pun gagal dan itulah yang membuatnya marah pada Samidi. Mendengar perempuan yang dicintai diperlakukan dengan sangat keji, Chris pun semakin murka dan langsung kerasukan Yuri Boyka. Tapi saat hendak menolong Elisa, Chris malah tertusuk oleh Samidi dan setelahnya dia pun menyandra Vicente. Di sini, Samidi memaksa Vicente mengaku kepada Elisa tentang pembunuhan ibunya. Demi keselamatan Elisa, Vicente pun akhirnya membenarkan kalau Elisa adalah anak kandungnya Chris. Dia juga mengaku kalau dialah dalang di balik pembunuhan ibunya. Dia terpaksa melakukan itu karena rasa cemburunya, yang mana ibu Elisa ingin membawa anaknya untuk hidup bersama Chris. Di momen ini, Vicente pun menangis dan mulai menyesali semua perbuatannya, karena ternyata hal itu justru membuat nyawa Elisa terancam. Di lain pihak, Chris panik melihat Elisa hampir mencapai ujung mesin. Alhasil, di tengah kesakitannya, dia berucap dan menyuruh anaknya itu untuk membuang kalung berliannya ke mesin penghancur. Berkat kalung tersebut, mesin penghancur pun langsung berhenti karena tersumbat. Bersamaan dengan itu, Samidi berusaha mendorong Chris jatuh dari ketinggian 50 meter. Dan Vicente yang melihat itu pun langsung menyelamatkannya. Maka inilah yang terjadi. Pada akhirnya Vicente mengorbankan diri karena merasa kalau doanya tidak layak diampuni. Melihat Vicente tewas, Elisa hanya bisa menangis dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia sangat menyayanginya, tapi di sisi lain dia juga sangat membencinya. Dan kini yang bisa dia harapkan sebagai ayah adalah Chris yang sayangnya sedang sakaratul maut. I'm sorry. Lah, mati. Beberapa waktu kemudian, Elisa ziarah dan membawa bunga untuk nisan ibunya dengan harapan sang ibu bisa tenang setelah Vicente dan Samidi tewas. Tapi tak disangka-sangka dia datang bersama Chris yang ternyata punya cadangan nyawa alias masih hidup. Lalu pada momen itu, Elisa akhirnya memanggil Chris dengan sebutan ayah untuk pertama kalinya. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan tubuh Samidi yang tadinya terkapar di samping Vicente, kini menghilang entah kemana. Dan film pun tamat dengan sangat mengsamidikan. Dari film ini kita belajar bahwa rasa cemburu yang dipelihara hanya akan menjadi neraka untuk diri sendiri. Kalau kamu setuju, share video ini ke pacarmu yang suka perengat-perengut itu. Loh, buat yang belum punya pacar gimana? Oke, warga nobar semua termasuk yang jomblo, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah malu-malu untuk tinggalkan komentar di video-video nobar. Ayolah saling sapa. Dan of course, jangan lupa push tombol like-nya. Share videonya ke siapa aja yang perengat-perengut karena mungkin jodohnya masih belum lahir. Semangat! Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan kalau begitu, burung kuntul pamit undur diri.